Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Angelina Putri Adelia Paramita. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan Indonesia menjelang kemerdekaan, khususnya pada pendidikan masa penjajahan Jepang. Jadi yang pertama kita pelajari yaitu landasan filsafat, kebijakan pemerintah, dan sistem pendidikan. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya ya. Pertama yaitu landasan filsafat. Gerakan 3A dibentuk pada 29 April 1942 untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Gerakan 3A mempunyai 3 arti sebagai berikut, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Landasan tersebut yang kemudian berpengaruh pada aspek kehidupan baik di bidang ekonomi, militer, sosial, maupun pendidikan. Slogan 3A juga menjadi landasan dalam setiap kebijakan pemerintah. Konkretnya, landasan ideal pendidikan adalah mengajak bangsa Indonesia untuk bekerja sama dengan Jepang untuk mencapai kemakmuran bersama Asia Raya. Yang selanjutnya yaitu kebijakan pendidikan. Pendidikan yang diselenggarakan pemerintahan Jepang di Indonesia sangat berbeda dengan pendidikan yang diselenggarakan pada masa Belanda. Karena semua lapisan masyarakat pribumi diberikan hak untuk dapat mengaksesnya. Dengan menyederhanakan sistem pendidikan dan mengalihkan dualisme pendidikan pemerintahan Jepang meroleh dua keuntungan sekaligus. Yaitu yang pertama, mereka tidak perlu meneruskan sistem pendidikan masa kolonial Belanda yang rumit dan memerlukan kontrol yang tetap ketat dari pemerintah. Karena penyelenggaraan pendidikan yang berlapis-lapis. Yang kedua yaitu dihapuskannya dualisme pendidikan mendukung propaganda Jepang dalam rangka mengambil simpati masyarakat pribumi pada saat itu. Bahwa tidak adanya pelapisan masyarakat dalam mengakses pendidikan membuat semua warga Indonesia menjadi mengerti akan pentingnya pendidikan. Selain menghapus dualisme pendidikan dan menggantinya dengan kebijakan sekolah umum serta memberi kesempatan kepada seluruh lapisan untuk dapat mengakses pendidikan. Pemerintah militer Jepang di Indonesia juga berusaha menghapuskan pengaruh Barat dalam dunia pendidikan, yaitu dengan cara menghapus bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar di sekolah. Bahasa yang diperbolehkan saat itu adalah bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Baik, yang terakhir yaitu sistem pendidikan. Ada beberapa perubahan penting yang terjadi di pendidikan sejak dipegang oleh pemerintahan Jepang di Indonesia. Yaitu yang pertama, hapusnya dualisme pengajaran. Berbagai jenis sekolah rendah yang diselenggarakan pada zaman pemerintahan Belanda dihapuskan sama sekali, sehingga hanya ada satu sekolah rendah, yaitu sekolah rakyat 6 tahun. Yang kedua yaitu sekolah-sekolah desa diganti namanya menjadi sekolah pertama, sehingga susunan pengajarannya adalah sekolah rakyat 6 tahun, sekolah menengah 3 tahun, sekolah menengah tinggi 3 tahun, dan yang terakhir yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi dan bahasa pengantar bagi semua jenis sekolah. Selain itu, bahasa Jepang juga dijadikan mata pelajaran wajib dan adat kebiasaan Jepang pun harus ditaati. Baik, sekian, terima kasih. Itu adalah sedikit materi yang bisa kakak sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian. Bye-bye, terima kasih.